Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan kami di Nilas Luhur bersama saya Ayung, dan ini ada Mas Tommy, ada juga Bro Toying. Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Oke. Semoga kawan-kawan Nilas Luhur di sana juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia, kapanpun dan dimanapun saatnya. Ini kali ini kita ngobrol bebas ya, Mas. Seperti sesi yang lalu, nanti ada yang namanya kita bedah ke situs atau makam, ini diselingi ya, ngobrol bebas gitu. Nah, kali ini temanya ada pesan juga dari seseorang lah. Itu dari Mas Tuyung sendiri, gimana kabar? Kalau kita itu bedah masalah mitos gitu. Iya. Ya, Mas. Nah, ini mitos-mitos yang berkembang. Jadi gini, kita sebelum masuk ke mitos, jadi ada beberapa hal dalam sesi obrolan atau berita itu kan pasti ada yang namanya pendapat, ada yang namanya fakta, juga ada yang namanya mitos ya, Mas. Kalau yang dua itu kita udah ya lumrah banget, udah hafal banget tentang fakta juga pendapat tersebut. Namun yang mitos itu kan biasanya adalah sebuah hal dari peristiwa legenda dari zaman tempat yang dahulu. disakralkan. Iya. Nah, itu biasanya mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar atau lingkungan tertentu begitu ya, Mas. Iya. Dan ada kaitannya dengan mistik biasanya seperti itu. Dan kalau mitos tersebut biasanya tidak menyertai fakta-fakta empiris yang benar-benar nyata seperti itu. Nah, kita nanti coba akan ngobrol masalah mitos yang sekiranya paling populer di tanah Jawa khususnya gitu. Umumnya ya di negara kita seperti itu. Ini mau bedah yang ini, Mas, tentang selatan, ya lebih tepatnya lagi tentang pantai selatan, bukan secara menyeluruh tapi mitosnya yang ada di sana, seperti larangan memakai baju warna hijau. Itu kalau dari ini kan kita nggak boleh serta-merta, oh ini langsung mitosnya begini karena ini kita lihat dari geografisnya juga, seperti itu. Faktanya. Kalau kita kan memang di sini kita berdiri di Pulau Jawa, tentu ada dua garis pantai, pantai utara dan pantai selatan. Utara cenderung landai ya pantainya, terus ombaknya cenderung tenang. Tapi kalau di pantai selatan kita tahu sendiri, Gede. ombaknya besar, dan juga garis pantainya lebih curam, banyak palung laut seperti itu. Kalau segi Dawir gimana, Mas? Itu kaitannya sama mitos tadi larangan baju hijau. Larangan baju hijau kalau menurut secara dohir ya warna air hijau. Iya. Ya kan kalau orang tenggelam pasti nggak kelihatan lah secara logika ya. Oh iya, karena banyaknya ganggang atau lumut seperti itu ya. Lumut mempengaruhi warna pigmen air laut menjadi hijau atau biru. Kalau enggak, kalau musim hujan menjadi keruh ya. Makanya ada larangan. Mulailah mitos itu berkembang dari segi dohir maupun segi mistik ya. Pasti ada. Kalau segi dohir ya itu aja, karena warna laut itu hijau makanya dilarang. Takutnya orang tenggelam, berenang dia nggak kuat. Jadi saat pertolongannya nggak kelihatan benar si korbannya ya. Ya, lagi pula karena pantai selatan kan bentangan samudranya sangat luas sampai ke Samudra India, begitu dia warna air lautnya lebih jernih, banyak palung juga, banyak palung yang menarik manusia ke dalam. Ya, itu nanti ada bahasan di situ. Kalau di pantai utara kan karena banyakkan muara sungai berlumpur begitu ya, jadi keruh. Artinya jadi kata ombak itu pecah. Iya benar, ombak itu pecah. Nah, itu kalau dohirnya ada, aku pernah baca di studi mempelajari hal tersebut, itu ada yang namanya itu rip current. Jadi ya palung ya. Ada arus gerakan arus ke bawah, ke tengah laut. Jadi menurut penelitian tersebut ada dua ombak besar yang saling bertemu. Itu karena memang ombak dipengaruhi dari perairan sangat luas, itu kan tekanannya lebih gede. Jadi ketika dua ombak itu bertemu akan terjadi rip current. Ombaknya tenang, di tengah tenang, iya penampakannya tenang, tapi bawahnya itu menarik, deras sekali. Jadi kalau kita melawan tenaga manusia, banyak kan nggak sanggup. Harus melalui ke tepi yang kita
daya tariknya rendah ya. lebih rendah. Tapi kalau orang lagi khawatir pasti dia harus Iya. mencapai ke tepian walaupun di tengah ya. Dan yang Itu paling yang ketarik malah. yang paling kita ada kaitannya sama tadi, larangan tadi kan, palung tersebut atau rib curtain itu kebanyakan warnanya memang hijau. Iya, Jadi Karena kalau dalam ya. iya, kalau kita pakai baju hijau, yang namanya hijau ketemu hijau kan transparan nggak sama. kelihatan lah. Sedangkan biasanya datarannya kan di sana agak tinggi, begitu nggak kelihatan dari atas. Itu mungkin ada kaitannya sama tim SAR kenapa bajunya Bajunya, oranye iya. gitu ya. Kelihatan. Lampung juga warnanya Iya. yang cerah-cerah gitu kan. Jadi biar lebih kelihatan. Itu kalau secara dohir bisa kita cermati secara seperti itu gitu. Tapi kalau yang berkembang secara mistis itu sebenarnya seperti apa itu, Mas Tuying? Ya, secara mistis itu kayak nyerupai bajunya. Kesukaan. Kesukaannya pantai selatan ya itu. Ya tentu mitos itu karena ada ini riwayat, ada yang menceritakan dahulunya seperti apa kan gitu. Dan bukan terjadi saat ini, mitos itu terbentuk sudah sangat Gue udah lama itu. Ya, dia sebenarnya sih nggak suka disamain ya gitu kan, pakai sama-sama baju hijau gitu kan. Sebenarnya itu satu. Terus yang lain lagi juga itu datang langsung. Iya. Langsung datang. Langsung beliau. datang. Ya juga itu warna hijau aslinya juga simbol sih, Oh begitu. simbol juga. Kalau dari segi dohir warna hijau itu warna tenang. Warna yang di mata sejuk dari segi kehidupan itu adalah isi dunia. Ya bisa Kemakmuran gitu ya. simbol Iya. kemakmuran. Hmm. Nah ini tadi ada bahasa panjenengannya Mas Dwi ngomong nggak suka disamain. Beliaunya siapa? Beliau siapa? Mas Dwi? Ya Nyi Ratu salah Kidul. satu lah. Ya. Salah satu penggede di Penggede sana. ha. Iya, dia tidak menyukai Ada saingan. ada saingan dari warna baju tersebut. Baju hijau. Sedangkan hijau dalam kultur kita sebagai orang Muslim adalah Iya. ya kan, tahu sendiri ya kan. Iya, simbol Warna kemakmuran, simbol kesejahteraan. Tentu kesejahteraan dan kemakmuran tercipta berangkat dari syahadat itu Iya, sendiri ya. Iya. Makanya warna hijau tidak disukai, mungkin ada pengaruh efek dari Iya. pengaruh ajaran kita Islam Iya. ya. Nah, Mungkin ada benturan lah. ada benturan atau mengurangi atau mengganggu stabilitas Stabilitas, mereka, eksistensi. mereka. Jadi ada alasan mungkin para pendahulu kita, orang-orang tua dulu, para filosof, pengajar gitu, nggak bisa langsung mengatakan ini karena alasannya begini, karena mereka belum bisa menangkap, akhirnya memakai simbol-simbol seperti itu ya Mas ya. Bisa begitu. Kalau di pantai utara kan kita melihat dari sejarah dari akhir Majapahit sampai Mataram Islam kan itu Wali Songo juga berkembangnya semua di pantai utara ya Mas. Iya. Jadi jarang ada benturan ke selatan begitu. Penyebaran syariat. Iya benar. Mungkin kalau tadi diartikan penyampaian Mas Tommy itu hijau bukan berarti secara dohir baju hijau, Iya. tapi itu simbol warna. Secara kita orang Muslim itu adalah simbol kemakmuran, kesuburan, dan Kesejahteraan lah. Kanjeng Nabi ya. kesukaan Kanjeng Nabi, dan itu dasarnya ya dari awal syariat tauhid itu sendiri. Iya. Dan dimungkinkan itu tidak disukai karena akan berbenturan dari golongan-golongan mereka, penggede-penggede di sana yang ya di luar kita seperti itu ya. Iya. Ada tambahan lain mungkin Mas Tuying? Sambil medang jangan terlalu serius. Kalau khusus lambe hijau itu terkumpul di pusat di Parangtritis ya. Iya banyak kan Karena begitu. Parangtritis itu sakral, itu kan wilayah kerajaan Yogyakarta buat mungkin buat wisata, jadi dimitoskan seperti itu biar orang jangan ke situ karena itu tempat berkumpulnya para kerajaan. Iya, anggota ya kan? kerajaan. Anggota kerajaan di situ mungkin ya. Mungkin. Maka ditimbulkan mitos itu jangan sampai hijau, jadi nggak ngumpul di situ. Bisa jadi ya. Lagi untuk pula- buat ritual-ritualnya kan apanya kan di situ. Ya, memang ada satu pantai mungkin ya yang memang pasirnya memang berwarna hitam, Iya. tapi yang lain kan kebanyakan putih. Kalau memang dari lumut, ganggang-ganggang yang ada di sana itu kan dari putih ke hijau kan akhirnya lebih ini lagi lebih kelihatan.
Tapi dari hitam itu karena banyak letusan gunung Merapi ya. Iya, dari abunya, abu bisa vulkanik jadi, begitu. abu vulkanik. Jadi menyingkapi dari mitos tersebut sebaiknya nih untuk kita sendiri, teman-teman, bagusnya kita emang pakai baju hijau biasa aja atau seperti apa, Mas? Ya dari segi itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh Nggak sebenarnya ngaruh. ya. Banyakan korban juga cuman satu di antara baju hijau jadi digedein. Ya kan? Kalau yang meninggal pakai baju biasa nggak ada. Dia Oh, kan seperti itu pembahasan dahulu, kalau misalnya kita di jalanan itu yang mati, yang meninggalkan setiap hari banyak, kita Iya, nggak cuman gembar-gembor. Kalau di bendungan satu jadi Iya, jadi momok, jadi tuban, hebat. gitu. Seperti aja di Pantai Selatan juga seperti itu ya. Iya. Jarang-jarang tapi jadi momok. Kalau kita selalu mengcover, wah karena dia pakai hijau, apa enggak? Secara etika adab kita amat dia, kita otomatis nyalain yang penguasa situ ya, Iya. yang goib di situ kan nggak etik. Padahal sebenarnya memang Emang itu kelalaian logis, lah. kejadian kelalaian. Mungkin sebaiknya begini kalau menurut saya gitu ya. Kalau memang kita harus ke Parangtritis atau kemana dan kita pengen mengunjungi pantai, ya kita tahu ke diri kita sendiri, kita berenang bisa apa enggak, Iya, tahu kondisi tahu alamnya itu. seperti apa, lalu kalau mau nyemplung ya sebaiknya jangan pakai baju hijau, menyingkapi. Jangan sama. Iya, takutnya tadi ada gerakan Kebawa rip arus. current seperti itu. Ya Begitu kelihatan ya. lah gitu kan. Jadi penolongannya jelas di mana letak orangnya dari warna sinar di air kan itu mencolok. Iya, seperti itu. Jadi nggak semuanya itu mitos, karena berkaitan seperti itu ternyata ada penyimbolan juga, terus ada pesan-pesan yang sebenarnya luhur juga. Harus kita lebih hati-hati Iya, betul. dimanapun tempat kita berada seperti itu. Untuk ke adab, tentu semua tempat ada yang boreksol lah. Ya, tadi jenengan ngomong beliau ada di sini. Seperti apa, Mas? Ya itu kan Mungkin ada pesan-pesan atau ya gimana? benar tadi bilangnya gini, jaga Etika. etika, Jaga etika. Iya, jangan sembrono, jangan sembrono. gitu. Jadi memang kita tetap sesama hidup ya. Iya. Identik kalau pantai itu kan buat tempat mesum ya. Iya, Karena kebanyakan itu itu. identik kan. Identik. Dia juga nggak suka, orang tempat ini emang nggak suka Nggak dia, suka, nggak benar. suka. Cuma ada sebagian yang suka bangsa itu juga, tapi ada yang nggak suka, Iya, terutama iya. bangsa itu. Ya, yang gede-gede juga banyak Itu yang nggak suka sebenarnya. Makanya dikatakan korbannya itu cewek sama cowok. Nah, itu. Iya, kadang Jadi- itu kan seringnya kita dengar kan gitu. Jadi untuk korban sendiri, Mas Tuying, tentu kalau kita memang orang yang dekat, yang ini kan enggak ya. Ada spesialisasi mungkin korbannya ya orang yang seperti apa mungkin. Yang melanggar aturan. Gitu. Pelanggar aturan dan memang lupa lalai begitu ya. Yang lalai itu. Yang lalai dari segi yang buat silakan yang tidak baik yang tidak baik di pantai tersebut pasti ada Yang paling enggak yang tidak mengindahkan memindahkan norma yang ada di situ. norma masyarakat tentu ya. Jadi setiap kejadian ya mungkin memang ada campur tangan, tapi secara dohir tetap ada. Dua-duanya seperti itu. Ini masih ada pembahasan lagi di sini nggak? Kayaknya masih yang ada. Masih ada yang sama lagi. Mungkin ada yang disampaikan lagi ya. Nggak ada nih. Orang kita kirain orangnya masih ada, emang orangnya masih ada tapi nggak udah nggak. Enggak ya. Itu aja cukup. Ini tadi sekilas kita bahas tentang larangan mitos, bukan larangan mitos, larangan memakai baju hijau ketika kita di pantai selatan umumnya seperti itu ya. Nah, ini minjak ke mitos yang lain, karena ya apalagi di lain tempat ya, di sini aja santer banget. Kalau misalnya kita di jalan pasti itu, Mas Tuying, Apa? tentang kucing gitu loh. Kucing itu kan banyak sekali kita ngobrolin kucing, harus begini, nggak boleh itu, ya kayak dikultuskan banget. Nah, seperti apa pandangannya Mas Tuying gitu tentang kucing? Ya dari awalnya dulu lah. Ya dari orang tua lah. Pasti pernah mendengar. Katanya gini, kalau kucing melihara kucing tuh menambah rezeki, katanya kan gitu ada Ya, ya kan. benar. Atau terus jangan disakitin kucingnya gitu kan. Itu
binatang yang kesayangannya Nabi gitu loh. Iya. Kalau menabrak ya harus dikubur dengan bajunya. Iya. Banyak lah mitos-mitos Gitu. Baik, kita kembali dulu ke kucing tadi. Kucing tersebut, maksudnya kucing itu sebenarnya binatang seperti apa sih gitu, walaupun kita hari-harinya kita ngeliat. Dari berbagai studi pernah tak baca gitu ya. Iya. Kucing itu ya tadinya ya binatang umum di hutan seperti itu loh, karena memang dari karakteristik cara dia itu hidupnya seperti apa, Liar, mangsanya kayak apa, yang dimangsa apa, terus kok jinak akhirnya difungsikan oleh manusia untuk tadi kayak para pendahulu di Eropa sana kan ada yang namanya bangsa Viking, dia penjelajah begitu ya, banyak menggunakan kapal itu difungsikan untuk ini Mas Wing, apa, jagain perahu supaya jauh dari binatang pengerat biar nggak cepet bocor Iya juga rapuh cepat seperti nggak itu. itulah dimakan lah kayunya Iya, itu. terus ada juga buat jagain ini apa namanya karung-karung makanan, makanan gandum gandum. biar nggak, itu dimanfaatkan seperti itu. Nah ini yang lebih biasanya kucing itu nggak lepas kaitannya kalau dulu-dulu zaman Mesir. Ya, pasti zaman Mesir kuno, Iya. ada seping dan lain-lain itu seperti apa Mas Tawi ini yang lebih paham tentu. Ya mungkin salah satu dewa ya di Mesir. Makanya tadi film juga banyak kan mumi apa segala itu kan banyak yang berkepala manusia, Iya, iya. berbadan orang, gitu kan. Itu salah satunya. Makanya di Mesir timbullah ungkapan bahwa kucing mempunyai 9 nyawa. Iya benar, ada seperti itu, 9 nyawa itu penjelasannya seperti apa Mas Tawi? Saat itu dia melahirkan 8 dewa. 8 dewa kebanggaan dari bangsa Mesir. Nah, salah satu 8 dewa itu satunya adalah ibunya sendiri, jadi kan 9. Oh iya. Dia semuanya condong ke arah dia, Iya iya. ya kan. Dari lama kelamaan itu menjadi mitos, makin sini melebar ke seluruh dunia kan, sampai Iya. di tanah Jawa juga kan kucing mempunyai 9 nyawa. Benar. Jadi artinya memang kalau kita lihat kucing aslinya, kucing itu yang biasa riwa-riwi di tempat kita itu Mas Tuying. Iya ya. Nah, situ kan mesti senang melihara kucing cewek gitu. Itu kalau dibalik memang nenennya apa ya bahasanya ya? Ya nenen. Payudara. Orang yaudah payudaranya itu ada 8. 8 berarti kemungkinan kalau kucing itu melahirkan ada 8 anak. Berarti kan 8 nyawa. Iya, 8 bisa menyusui satu-satu loh. Iya. 8 nyawa, satu nyawanya adalah ibunya sendiri. sendiri, ya, jadi Seperti 9 itu, iya. Nah, di Mesir itu tadi itu adalah perwujudan dewa pelindung. Dewa pelindung. Sedangkan di Mesir sendiri kebudayaannya, peradabannya kan ada di bantaran itu Sungai Nil ya. Iya. Lembah yang sangat subur, lembah Tigris apa dulu itu namanya. Itu mungkin di sana hasil panennya otomatis kan banyak, orang subur begitu. Nah itu bisa menjaga dari tanamannya kok, dan hasil panen dari tanaman tersebut seperti itu ya Mas. Ya, pokoknya sebagai pelindung dan sebagai perwujudan ya. Iya, akhirnya memang nyambung Ketahanan semuanya pangan. seperti itu. Oke, ini langsung ke kita. Oh ya, nanti dulu kita nyebrang ke berbagai negara, mitos-mitos di berbagai negara, maksudnya Iya. pandangan mereka gitu loh. Mas Tuyeng, kalau di Eropa kan kucing apa ya, sial ya, simbol sial. Sial. Iya. Simbol sial. Tapi kucing hitam dong. Yang warna Kucing hitam doang. gitu. Yang putih yang enggak. Yang hitam. Ada kaitan sama angka 13 mungkin ya? Mungkin dari zaman dulu di Eropa itu untuk kegunaan mistik ya. Sihir, Banyak kan, dapat sihir. Iya, kebanyakan kan Iya. miara gitu. Jadi pandangan orang terpaku, oh iya, para dulu sana miaranya pasti kucing hitam. Ya kucing Karena hitam. nggak mampu megang kumbang, macan kumbang. Kan? Iya benar. Nah itu Gitu. ranahnya masuk Iya. lagi kalau ke ini apa, ke Buddha, ke Hindu dulu. Hindu. Kalau dari segi Hindu, kalau kita menabrak apa sampai dia meninggal, ada proses pemakaman. Karena untuk penebusan ya. Oh lebih penghormatan ke sesama makhluk Sesama mungkin makhluk, ya, kalau seperti di itu. Hindu kan keselarasan alam. Keselarasan maksudnya. alam. Iya, itu doang sih. Kalau di Buddha Kalau di Buddha Lebih ke keberuntungan ya? Iya, keberuntungan kayak
di mobil apa dia di Iya. toko emas apa Oh iya Iya, benar, di toko emas itu sering ada sering ada kucing ada kucing mas ada ya. kucing melambai yang sini-sini gitu kan. Ini Oh iya. iya. Itu benar pelambang keberuntungan kucing ya. Kalau di Islam Ya kalau karena di Islam. kesukaan Kanjeng Nabi ya. Iya. Bahkan salah satu perawi hadis atau itu Abu Hurairah itu penamaan Abu Hurairah itu sendiri dari bapak kucing kecil begitu ya. Bahkan di salah satu khalifah pernah mereka mengkhususkan pembiayaan untuk merawat kucing tersebut saking menghormati kucing. Nah mungkin karena di sini di Indonesia kan banyak kan Muslim, pengkultusan ke kucing itu lebih daripada negara lain karena ya itu sambungannya ke tadi. Nah ini sambungannya ke gini Mas, aku pernah lihat kejadian kan seperti ini, orang Naik motor. naik motor, entah yang lindes siapa, yang lindes nggak bertanggung jawab, lalu kucing itu udah berhamburan rampar-ramparan dalamnya gitu. Iya. Terus ada orang langsung turun, dia pakai kaos dibungkus, katanya Ya mau dulu kan dikuburin. mitosnya yang nabrak yang harus menguburkan. Pakai Iya. baju sendiri. Pakai baju sendiri ya. Iya iya. Iya. Nah itu kalau misalnya ini apa namanya, itu awalnya memang ada mitos seperti kan ada asal usulnya, apa melanggar itu nanti kena apa, kenapa itu? Ya kalau dulu kan mitosnya sial. Kalau nabrak gitu ya. kucing kalau nggak diurus akan membawa sial umur hidup kan. Jadi kan orang jadi takut nabrak kucing pasti berhenti. Iya. Bajunya dibuka. Kalau yang laki, kalau yang cewek Nah iya, itu bingungnya kalau iya, nabrak. kalau yang cewek Ya, kalau pakai jaket nggak apa-apa ya. Logika kan. Iya, Ya kan? Mungkin kalau bukan kita ya, saya ada orang nabrak Kalau begitu laki terus mah cewek. onjo-onjo ya. Mereka ngelihat kucing, saya ngelihat ceweknya kan begitu. Kalau mas harus pakai kaos, mungkin bisa dengan daun pisang atau yang lain. Iya, mau bisa Tapi bisa. ada memang penguburannya memang caranya juga ada yang khusus juga Ya ya. sebenarnya dibungkus itu biar darah nggak berceceran. Jadi binatang buas yang lain nggak mencium baunya. Mencium bau darah kan pasti dicari. Gitu Iya. loh. Biar jangan sampai dimakan, dibawa kemana-mana, baunya kemana-mana. Emang harus dikuburkan sebagai simbol. Mungkin satu tadi pengaruhnya karena memang kita banyakkan dari orang Muslim juga, yang lain di Hindu juga itu ada keselarasan Iya. dengan sesama makhluk, makanya siapapun yang mati tetap dilayakkan Proses proses lain, tertentu. Pak. Sementara kalau segitohir pasti ya kalau nggak digituin bau ya Mas. ya. Wow, bau banget. Nah iya Bagi kalau yang kesehatan kelindes lah, iya kebo kan? apalagi ya yang iya. Kalau binatang Gede kayak banget kebo, iya. itu masih dimanfaatkan, cuman Kulit. hanya kulitnya Iya. sama. Gitu. Yang lain tetap Tetap dibersihin dibuang ya. dikubur, dikubur semua. Gitu. Jadi memang ada begini sebuah Iya, istilahnya nggak ada kewajiban bagi kita untuk menguburkan. ya intinya Nah, sebenarnya tidak ada tidak ada kewajiban, kewajiban. tapi ini hanyalah sebatas kewajiban secara moral, Ya, secara moral, biar untuk kesehatan kita juga dan juga lingkungan dan ya. lingkungan dan kasih sayang sama makhluk seperti itu ya Mas Tommy. Iya. Nah ada kejadian seperti ini pernah tak alamin Mas Tommy di sebuah keramaian sangat padat sekali, seorang pria itu mungkin tugas nganterin gas. Itu gasnya banyak banget, gas yang ada isinya Iya. Mas. Nah itu lagi rame-rame ada kucing di apa ya disuruh pergi ya kan karena nyolong apa, lari pas di depan motor, akhirnya dibanting ke banyak kerumunan massa begitu ngindarin kucing, gasnya Kemana-mana itu. kemana-mana itu. Untung nggak meledak ya. Iya untung nggak meledak, orangnya justru dimaki-maki ya kan, mas tabrak wae wong kucing. Karena mungkin dia berpegangan pada mitos. Iya. Daripada aku nabrak kucing sial seumur hidup, Iya. mendingan aku Mendingan menghindar. bikin sial buat orang lain. Ntar yang korban orang. Iya. Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Iya kan? Itu kan yang salah kaprah. Iya, nggak kayak gitu. Maksudnya kita dirilas luhur bukan meluruskan, cuman pendapatnya gitu. Sebaiknya kalau memang kita udah kagok bahasa sininya ya, nggak ada kesempatan buat ngeles, tapi nanti merugikan orang lain, ya wis yang kita nggak sengaja begitu. Nah, ada yang lain mungkin Mas, kucing tuh, kucing kan biasanya katanya itu kalau Kalau kita orang meninggal diloncatin kucing iya, itu, hidup lagi mana gitu. mungkin ya? mana mungkin Ya ada lah. ada di film tapi Di film ada, Iya. tapi di nyata nggak ada. nah terus ada juga yang dimanfaatkan dari segi mistik, mungkin ada riwayatnya Mas, itu kantongnya apa namanya, ari-ari ya, Hari-hari. Tuh hari-harinya kucing. Hari-hari kucing yang baru melahirkan. bisa Nah, buat pengasihan gitu, gimana Mas tuh yang Bukan aslinya bukan pengasihan sih, cuman buat orang katanya sih ya. Kalau katanya buat orang yang melahirkan
biar lancar, sama kayak kucing Ketika melahirkan Iya, itu. itu doang sih. Oh, Yang- jadi bukan untuk pengasihan ke cowok ke lawan jenis, bukan begitu? enggak, saya yang denger itu doang. Hmm, Dari dulu gitu kan, itu doang. Cuman timbul mitos-mitos yang disalahgunakan orang-orang tertentu untuk Oh, menghasilkan tadi uang ya. ya. Iya benar. Iya. Itu kantong kucing yang memang kucing, sementara kucing besar juga ada juga. Ada. Ada. Seperti- Kehebatan kucing mungkin dalam lama dulu ada yang mulai 9 nyawa, ya ada 3 tahun untuk bermain, 3 tahun untuk tersesat, dan 3 tahun untuk menyendiri. Benar. Ya kan ada yang kayak gitu. Filosofinya, Filosofinya. seperti itu sangat dalam ya. Kucing saat meninggal dia pasti menyendiri, Iya. pengen tenang Benar. dalam saat kematiannya, dan Pasti mengumpat menyendiri. sedalam-dalamnya jauh dari pemukiman. Dia juga tahu adab ya, Benar. yang lain gak bau. Binatang juga mengerti. Gitu loh. Terus pada awalnya juga seorang ibu yang menyusui, ibu kucing yang menyusui anaknya, dia berpuasa ya mas. Iya. Dia berpuasa menyusui anaknya, bener-bener nggak makan nggak minum, cuman konsentrasi buat anak-anaknya, diboyong ke sana kemari cari Iya. tempat yang lebih hangat, lebih aman. Terus kalau anak kucingnya juga sakit parah gitu kan, pasti dimakan induknya karena kasihan. Daripada menderita mendingan dimakan aja gitu kan. Oh iya, Ah, Ya binatang selembut itu aja bisa kanibal, benar. iya. apalagi manusia yang punya ego lebih tinggi Benar. dengan ya. Iya, sama. Iya, iya, masih jinak itu. Artinya dari semua hal, dari binatang yang lembut tadi juga kita bisa mengambil sebuah hikmah, pelajaran dari Iya. filosofi hidup seperti Mas Tommy tadi ngomong, meninggalnya pun menyendiri, jauh dari keramaian. Kalau manusia ya wong wis tuwa ya rumangsa, kita mendekat lebih dekat, tenang. lebih Iya, nah, sebenarnya gitu. lebih adem, ora tambah tua kok tambah Tambah kayak rese, bocah. tambah kayak bocah, Tambah rewel. tambah rewel, nggak begitu. Malu dong sama kucing gitu. Nah, tadi juga yang awal seorang ibu benar-benar berjuang untuk anaknya, ya seperti manusia juga harusnya seperti itu. Nanti ketika udah agak gedean mandiri seperti Iya. itu ya mas. Nyari makan sendiri. Iya, nah ada melihara kucing di rumah. Ada 2. Ada dua, Ada dua. tapi makan sendiri ya nggak diopeni ya. Ya makan sendiri lah, masa disuapin ya enggak lah. Oke, oke, mitos-mitos yang lain mas tentang kucing. Nah, Ya mungkin dari situ miara kucing membawa rezeki. Ya gitu. Iya. Banyak mitos-mitos Jawa yang berkembang, tapi kan dengan kucing yang berwarna-warni, ada ciri-cirinya, ada yang palanya putih, ada yang palanya putih, kakinya putih, ada yang ada pusatnya di sini. apa ya, katuranggan apa ya, banyak Iya, seperti banyak itu yang ya. kayak gitu. Ya kayak perkutut Kayak apa seperti sama. itu ya. Iya. Nah, jadi intinya kucing itu tadi ya memang binatang yang lembut, artinya dia bisa berbagai fungsi. Kalau kita pelihara, kalau memang kita benar-benar mau pelihara, artinya dia memang bisa dekat sama manusia, nggak seperti binatang-binatang yang lain. Bisa Ya. dekat banget. Tapi lambat laun kan kucing besarnya yang dimanfaatin buat Iya. manusia. Ya Justru kan? kucing besarnya yang banyak Dan dimanfaatin. kulitnya, taringnya, giginya itu yang dimanfaatin, yang disalahgunakan untuk kekuatan lah, Kalau digunakan jimat lah, lah, iya. iya kan? Ada Dari namanya sifat biar kucing besar seperti macan biar orangnya gagah, ya kan? iya benar. Biar wibawanya ada, pasti megangnya itu. Kantong. Ada begini mas, sesuatu kita misalnya gini, kita sering makan sesuatu yang keras misalnya pun bisa berefek ke diri kita ya. Iya. Kalau kita megang benda-benda, cara benda-benda Seperti medis, binatang yang dipegang. ya seperti itu Iya, ya. amarahnya. Amarahnya seperti cepat itu, panas, iya. kepanasan. Makanya Sifat binatangnya, makanya kadang ada orang ritual dengan puasa menjauhi makanan yang bernyawa lah. Itu kan biar sifat kita nggak ngikutin yang kita makan. iya, ya kita nggak Kadang, iya. mendiskreditkan kawan-kawan yang memang ada punya pegangan seperti itu. Moga-moga bisa mengendalikan Iya, gitu ya. jadi bisa Bisa mengendalikan. menyelaraskan, boleh, terserah, itu Hak masing-masing begitu. Tapi kalau memang kita benar-benar awam dan belum bisa menselaraskan seperti itu, sebaiknya dihindari karena sifat pembawaan hewaninya memang akan berpengaruh. Pengaruh sekali. Tapi kalau kucing yang umum, yang meong itu kan memang dari sifatnya dia bisa
mengusir hama, tikus, Iya. dan yang lain-lain. Sementara yang lain tadi itu kan banyak filosofi yang bisa diambil, bisa jadi hiburan juga, bisa buat temen ya, Mas Dwi, seperti itu. Buat lucu-lucuan lah itu. Iya, ini tadi kita akan masuk ke yang lain apa? Cukup 2 aja. Cukup. Cukup 2 ya. Kita Yang ini ntar Oh, ini nanti akan ada pembahasan yang kembang kembang setaman, maknanya tertutup. seperti apa ya, tapi buat nanti Masih aja. masih wis. di itu. Untuk kali ini kita bahas 2 hal tadi, yaitu mitos larangan memakai baju hijau di pesisir pantai selatan. Ternyata memang itu ya secara dohir Ya, memang kembali ke orangnya lah. kembali ke orangnya, ya. Tapi dari penelusuran kami yang kami dapat itu ada berkaitan dengan simbol warna tadi ya, Mas. Dengan fakta-fakta yang di lapangan. Ada simbol warna tentang syariat, tentang yang lain-lain. Itu tadi udah kita ulas di depan. Sementara dari kucing tadi itu ya tadi kembalikan ke orang masing-masing. Iya. Yang jelas. Tapi kita bisa mengambil dari cara hidupnya kucing tadi, bahwa dia itu hidupnya seperti itu, yang pada akhirnya ketika kita ambil yang terakhir aja lah, orang semakin tua, bukan tua karbitan kan biasanya asem gitu, tapi semakin tua benar-benar tua di pohon, Semakin manis, mendekatkan lah. semakin mendekatkan diri pada saat menjelang ajal, kayak kucing juga semakin dia mengetahui akan datangnya kematian, dia menjauh dari lingkungan manusia, keramaian, dia mencari tempat yang sepi. Makanya kebanyakan kucing meninggal nggak ketemu di mana ya, gitu ya. walaupun dia dipiara di rumah, Nggak pasti pulang kalau lah. meninggal pasti kabur dari rumah. Kalau di manusia mungkin kita yang urusan duniawi kita singkirkan, Iya. seperti itu ya. Iya. Ya, itu aja ya, Mas. Ya udah. Nah, kami rasa cukup. Nah, di sini teman-teman adalah seluruh kita coba tadi membahas tentang mitos, tentang larangan baju hijau di pantai selatan, dan juga tentang mitos-mitos seputar kucing. Iya. Nah, ini yang bisa kami sampaikan ya, bila mana ada salah-salah kata, ini semua pendapat kami ya, dari hasil pemikiran kami sendiri dan juga penulisan secara batin. Ya, ini pendapat ya, Mas. Nah, kami semua minta maaf kalau memang misalnya ada saran, monggo kita tampung di komen. Ya. Nah, ini bila ada hal yang baik, semua semata dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Cukup ya? Oke, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik. Semoga selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.